wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ada video dari Ustadz Ahmad, namanya beliau itu. Ini beliau sudah beberapa kali videonya saya ikuti ya. Saya sangat terkesan kepada keluasan ilmunya. Terutama kemarin waktu berdebat tentang Abu Hurairah itu dusta begitu ya. Nah itu dibilangnya mengcounter beliau itu. Beliau aswaja. Saya lihat itu. Mudah-mudahan benar. Tapi sepertinya memang demikian. Dilihat dari koleksi kitabnya pun demikian. Yang jelas bukan Wahabi begitu ya. Nah, ada video yang mau saya komentari di sini karena kemarin itu sedang ramai masalahnya Ustadz Nuruddin yang mengatakan tentang Syiah. Kemudian jadi banyak yang membahas tentang Syiah ya. Itu alhamdulillah kita punya Ustadz Nuruddin. Saya sebagai orang yang sangat menggemari ilmu kalam ya, Asy'ariyah Maturidiyah, yang mana itu adalah ahlu sunnah hakikotan. Yang lain-lain di luar itu mengaku ahlu sunnah itu palsu ya. Nah, ya ada muhaddis dan lain sebagainya. Cuman kalau dalam madhab berpikir itu yang ahlu sunnah wal jamaah itu ya Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi beliau ini yaitu Ahmad, beliau itu mengomentari tentang Syiah. Jadi setelah Ustadz Nuruddin itu diramaikan sama Harry Pras, itu yang meramaikannya Harry Pras ya, tentang beliau itu lebih memilih jadi Syiah daripada jadi Wahabi, dan saya setuju dengan pendapat beliau. Kemudian Ustadz ini beliau mengeluarkan statement bahwa yang namanya Syiah itu sesat. Nah, yang saya perhatikan dari video beliau ini argumentasinya itu loncat-loncat ya. Yang dimaksud bagaimana nanti saya tampilkan ya. Kita saksikan saja videonya bareng-bareng nih. Ini gaya Assalamualaikum baru saya mengomentari video ya, biar langsung Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, ini ada pertanyaan, Kiai, mohon fatwa ulama dari ahlu sunnah wal jamaah tentang aliran Syiah. Jadi yang ditanyakannya itu adalah Syiah ya. Nah, perlu kita ketahui dulu, ini sebelumnya videonya sudah saya tonton ya. Jadi nggak nonton langsung direaksi nggak, tapi sudah saya tonton beberapa kali. Jadi yang harus kita ketahui dulu bahwa di dalam berpikir kita itu suka menisbahkan suatu perkara kepada perkara yang lain. Di dalam ilmu berpikir, di dalam ilmu logika atau di dalam bahasa Arabnya mantiq, itu disebut sebagai hukum. Jadi hukum itu isbatus syai' ila syai' atau isbatul amri au nafyuhu. Jadi menetapkan suatu perkara kepada perkara yang lain atau menetapkan suatu perkara atau menafikannya. Nah, ini minimal harus ada dua perkara kalau kita mau menisbahkan sesuatu. Jadi bagaimana hukumnya atau fatwa ahlu sunnah tentang Syiah. Nah, nanti di dalam berpikir berarti Syiah ini menjadi maudhu'. Nah, itu di dalam bahasa mantiknya ya. Kalau di dalam nahwu nanti dia menjadi mubtada. Kalau dikasih khobar. Kalau di dalam balaghah nanti Syiahnya ini berarti disebut musnad ilaih. Nah, ini adalah sesuatu yang akan dihukumi. Makanya bertanya bagaimana hukumnya Syiah itu. Nah, nanti Syiah ini apa dia itu benar atau dia itu salah atau dia itu sesat begitu. Nah, nanti sesat dinisbahkan kepada Syiah. Nah, jadi apabila kita mau menghukumi sesuatu itu maudhu'nya harus sama, tidak boleh berbeda. Jadi jangan sampai nanti hukum sesuatu yang lain dinisbahkan kepada sesuatu yang berbeda dari apa yang dibicarakan. Itu nanti akan terjadi logika loncat-loncat begitu. Kita teruskan. Apa fatwa-fatwa para ulama tentang kaum Syiah Rafidhah? Nah, ini sudah nggak nyambung. Ini udah nggak nyambung. Jadi yang ditanyakannya itu tentang Syiah, tapi yang dikatakan itu Syiah Rafidhah. Jadi yang ditanyakannya umum, tapi dijawabnya khusus. Nah, ini sudah tidak nyambung ya secara berpikir. Itu seperti kita mengatakan, Ustadz, bagaimana rumah itu? Apakah rumah bisa bertahan puluhan tahun? Kemudian saya jawab, yang namanya rumah bambu itu paling bertahan paling lama
20 tahun. Nah, seperti itu misalkan. Jadi antara yang ditanyakan dengan yang dijawab ini nggak nyambung. Makanya beliau itu ditanya tentang bagaimana Syiah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang perlu kita ketahui bahwa Syiah itu terdiri Rafidhah. dari berbagai macam sekte dan kelompok. Mulai dari yang paling ekstrim, pertengahan, hingga ada yang moderat. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah 12 Imam, ada Syiah Nusairiyah, ada Ismailiyah, ada Batiniyah, dan termasuk ada Syiah Zaidiyah yang dikatakan sebagai Syiah yang paling dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun demikian, ketika disebut kata Syiah, maka yang dimutlakkan adalah mereka yang berpaham bahwa sebagian sahabat Nabi itu telah murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Sebagian Syiah juga menganggap dengan melaknat Abu Bakar dan sebagian sahabat Nabi yang lainnya itu sebagai jalan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada problem lagi ya. Beliau mengatakan bahwa yang namanya Syiah apabila dimutlakan itu yang dimaksud berarti golongan yang menganggap sahabat itu telah murtad sepeninggal Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa di dalam mencela Nabi itu ada di dalam mencela sahabat itu ada pahala. Jadi punya etikot bahwa yang namanya mencela itu ibadah begitu. Nah, ini harus dipahami dulu ya. Apa yang dimaksud dengan sesuatu itu apabila dimutlakan? Yang dimaksud dengan sesuatu itu dimutlakan adalah apabila sesuatu itu dibahas dari mahiyahnya perkara tersebut atau dari esensi perkara tersebut yang paling umum tanpa dikhususkan sama sekali. Jadi kalau kita misalkan mengatakan rumah ya, yang namanya rumah itu apa? Kalau kita itlakan, berarti yang namanya rumah itu adalah tempat tinggal menetapnya manusia. Misalkan begitu. Atau tempat tinggal menetapnya hewan, ya, hayawan, karena manusia itu termasuk hayawan munatiq. Nah, itu kan sudah kita nggak ngobrolin luasnya, kita tidak membicarakan bahannya, kita tidak membicarakan lokasinya, tapi kita membicarakan rumah secara mutlak. Nah, apabila kita itu sudah dikoyir dengan sesuatu, baik dengan sifat kalau di dalam nahwu itu ya, atau dengan idhofah atau dengan sesuatu yang lain, maka ini nanti menjadi lebih khusus lagi. Seperti kita misalkan membahas tentang rumah bambu. Nah, berarti ini tuh adalah tempat tinggal manusia yang terbuat dari pohon bambu seperti itu. Itu lebih khusus. Nah, beliau ini ya, Ustadz Ahmad mengatakan apabila Syiah itu diitlak atau dimutlakan, maka yang dimaksud adalah tadi ya, yaitu orang-orang yang menganggap para sahabat itu telah murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Ini beliau tidak mengeluarkan referensi sama sekali. Karena yang saya dapati ya, yang namanya Syiah itu apabila dia diitlak dalam pengertian dibahas Syiah saja tanpa ada Rafidhah, Imamiyah, Ja'fariyah dan lain sebagainya, maka bukan atas pengertian yang disebutkan oleh Ustadz tadi, tapi yang dimaksud itu adalah ini saya diambil dari kitab Al-Milal wan Nihal. Asyi'atu humul ladzina syayya'u 'Aliyan radhiyallahu anhu 'alal khusus. Jadi Syiah itu adalah mereka yang menolong. Jadi Syiah itu dia apa? Ayyada, menguatkan ya. Jadi tatkala Sidna Ali ini sedang ada konflik, kelompok yang menguatkan Sidna Ali ini adalah Syiah. Makanya kata Syiah itu diambil dari syai'a. Alladzina syayya'u 'Aliyan radhiyallahu anhu 'alal khusus, secara khusus. Jadi kalau misalkan dia itu menganggap semua benar, jadi sahabat semua benar nih. Nah, ini tidak disebut Syiah mutlaqan. Wa qalu bi imamatihi, dan mereka itu berkata dengan keimamannya Sidna Ali, wa khilafatihi, dan dengan kekhalifahannya Sidna Ali, nassan wa wasiyatan, baik secara nas dan secara wasiat, jalian, imma jalian wa imma khafiyan, baik itu secara jali atau secara khafi. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian Syiah, mereka itu punya hujah, punya dalil yang mereka anggap dalil itu secara mutabaqah menunjukkan kepada kekhilafahan Sidna Ali setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi mereka itu ada khilaf seperti itu bukan karena tidak ada hujah, bukan. Itu untuk mereka adalah hujah. Nah, cuman perdebatan ini ada di dalam ilmu kalam, apakah hujah mereka itu valid atau tidak. Ya makanya saya menjadi ahlu sunnah juga nggak jadi Syiah, nggak valid memang begitu. Cuman biasakan khilaf seperti itu ya, di dalam fikih ya ada, di dalam usul pun ada. Nah,
Nanti akan kita bahas apakah usul Syiah ini berarti mengeluarkan mereka dari agama, jadi menjadikan mereka itu kufrun soreh ya. Nanti insya Allah dalam beberapa kesempatan akan datang akan kita bahas. Wa taqadu annal imamata la takhruju min auladihi, dan mereka itu mempunyai i'tiqad bahwa keimaman itu tidak akan keluar dari anak-anaknya Sidna Ali. Wa in kharajat fa bizulmin, dan apabila keluar, jadi apabila dalam kenyataannya kekhilafahan itu keluar dari Sidna Ali dan anak-anaknya, fa bizulmin, maka itu karena kezaliman. Nah, dalam pengertian khalifah yang menjadi khalifah selain dari keturunannya Sidna Ali itu pasti mengambil kekhalifahan itu secara zalim. Yakunu min ghairihi, yang mana itu kezaliman dari selain Sidna Ali, au bi taqiyatin min indihi, atau dari taqiyah dari sisi Sidna Ali. Nah, jadi di antara salah satu hujah kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa kita mengatakan bahwa Sidna Abu Bakar itu adalah yang paling pas menjadi khalifah selain diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai imam sholat dan lain sebagainya, itu diantaranya adalah diamnya Sidna Ali. Nah, karena Sidna Ali itu orangnya kan jujur, tidak mungkin beliau itu membiarkan kemungkaran. Jadi apabila Sidna Abu Bakar ini menjadi khalifah dan itu memang adalah kenyataannya, kemudian Sidna Ali malah diam, berarti Sidna Ali itu meninggalkan perkara yang mungkar, membiarkan perkara yang mungkar. Sedangkan membiarkan perkara yang mungkar adalah mungkar. Nah, jadi untuk kita, karena Sidna Ali itu bukan orang yang membiarkan kemungkaran terjadi, maka itu adalah persetujuan dari Sidna Ali terhadap kekhalifahan Sidna Abu Bakar. Syiah ini enggak, Syiah ini punya alasan sendiri. Jadi itu adalah taqiyah dari Sidna Ali, begitu ya. Nah, itu adalah itlaknya Syiah. Jadi kalau dikatakan Syiah itu adalah yang menganggap para sahabat kafir setelah wafatnya Rasulullah, itu salah apabila diitlakkan. Atau mungkin saya yang kurang referensi. Jadi kalau ada tolong ditampilkan bahwa Syiah itu secara itlak adalah dinisbahkan kepada orang-orang yang menganggap para sahabat kafir. Nah, nanti dari sini ya, mereka memang punya i'tiqad bahwa seharusnya Sidna Ali, tapi tidak lazim mereka itu mengkafirkan. Tidak lazim mereka mengkafirkan kita. Kenapa? Karena meskipun itu termasuk rukun ya, ini kita bahas dulu sebentar. Di dalam mazhab Hanafi itu mereka mewajibkan yang namanya sholat witir. Jadi sholat witir indahum wajibah. Itu wajib. Indana Syafi'iyah itu adalah sunnah. Nah, coba bayangkan ya. Salah satu perkara yang mengkafirkan adalah tatkala kita itu tidak mengakui kewajiban sebagai kewajiban. Jadi meskipun ilmu tauhid kita itu lurus, tetapi kita tidak mengakui bahwa sholat zuhur itu wajib, maka itu sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, coba lihat, apakah ada Hanafiyah yang mengkafirkan Syafi'iyah? Karena Hanafi itu punya anggapan bahwa yang namanya punya hasil ijtihad bahwa yang namanya sholat witir itu wajib, sedangkan kita Syafi'iyah tidak wajib. Kemudian mereka mengatakan bahwa Syafi'iyah ini sudah kafir karena tidak mewajibkan perkara yang wajib. Enggak ada. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena kita harus membaca usulnya Hanafi. Jadi ada wajib, ada fardu, dan lain sebagainya. Itu ada perbedaan nanti. Makanya kenapa meskipun kita berbeda dengan Hanafiyah di dalam permasalahan sholat witir, mereka tidak mengkafirkan kepada kita Syafi'i. Kita pun sebagai Syafi'iyah tidak mengkafirkan mereka. Kita tidak mengatakan, oh Hanafiyah ini sudah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Enggak mengatakan seperti itu. Nah, Syiah itu di dalam usulnya memang mereka punya i'tiqad. Ini kekhususannya bahwa Sidna Ali itu adalah yang paling hak menjadi khalifah. Tapi bukan berarti mereka itu mengkafirkan orang selain mereka. Itu Syiah mutlakon, ya. Adapun maka yang dibahas, ketika para ulama memfatwakan atau mengatakan tentang kesesatan Syiah, bahkan kekafiran mereka, yang dimaksud adalah Syiah dengan jenis yang seperti ini. Dan memang umumnya Syiah mereka yang dimaksud adalah Syiah dengan jenis yang seperti ini. Nah, jadi tatkala para ulama itu mengatakan tentang kekafiran Syiah, maka yang dimaksud adalah Syiah yang seperti ini. Nah, ini sudah berbeda lagi dengan judul awal. Judul awalnya Syiah, kemudian nanti yang dibahas apa? Nabi begitu itu ya. adalah orang-orang yang sesat. Baik, akan kita simak sebagian fatwa Nabi itu adalah orang-orang yang sesat. Nah, mereka berpaham bahwa para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang sesat. Nah, sesat ini apakah sampai derajat kafir atau tidak? Nah, ini makanya Ustaz ya, kalau membahas itu, bahasa itu harus konsisten. Jadi antara maudhu dan mahmulnya ini harus konsisten. Kafir itu lebih khusus daripada sesat. Semua yang kafir sesat, tapi tidak semua yang sesat kafir, begitu. Kata kita nih, Wahabi itu sesat,
Tapi apakah Wahabi itu kafir? Enggak. Jadi ini yang dibahasnya itu apa? Apakah Syiah itu menurut Ustaz sendiri begitu ya kepada kekafiran atau kepada kesesatan? Jadi menyesatkan sahabat atau mengkafirkan sahabat. Itu udah perkara yang bagaimana berbeda. sebenarnya kelompok Syiah itu sendiri. Al-Imam Malik rahimahullah taala berkata, "Alladzi yashtimu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu sahmun aw qala nasibun fil Islam." Sesungguhnya orang yang berani mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini orang yang tidak memiliki bagian dalam Islam atau mereka ini bukan termasuk orang Islam. Al-Imam Qurtubi rahimahullah. Baik, beliau mengatakan pendapatnya Imam Malik. Imam Malik tidak mengatakan Syiah sama sekali, tapi beliau itu menghukumi perbuatan, bukan menghukumi golongan. Sedangkan yang ditanyakan ini kan golongan. Syiah bagaimana? Begitu ya. Nah, Syiah bagaimana itu yang ditanyakannya. Imam Malik mengatakan bahwa barang siapa yang mencela sahabat, demikian dan demikian tadi hukumnya. Jadi antara mahmul dengan maudhu sudah tidak sama. Wa asaba fi ta'wilih. Alangkah bagusnya perkataan Imam Malik ini, kata beliau, dan alangkah tepatnya penafsiran beliau terhadap ayat Al-Quran. Karena Imam Malik ketika menjelaskan dengan fatwanya tersebut, beliau sedang menafsirkan akhir daripada surah Al-Fat, yaitu sifat dari para sahabat Nabi yang mereka mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang membenci mereka, maka mereka adalah orang yang keluar dari millah Islam. Nah, jadi barang siapapun yang membenci mereka, baik Syiah atau bukan Syiah, ya itu nanti ada tuh di Fathul Bari itu ada Bin Baz itu mengomentari tentang tentang berziarahnya Sidna Bilal ke makamnya Rasulullah SAW, kemudian meminta kepada Rasulullah ini agar supaya Allah menurunkan hujan. Itu dikomentari oleh Bin Baz. Kalaupun demikian, maka dia musyrik. Ya, jadi meskipun dia sahabat, dia musyrik begitu. Nah, ini bukan cuma dari Syiah saja. Mau Wahabi kayak mau NU kayak mau Muhammadiyah kayak, tatkala dia itu mencela para sahabat, maka hukumnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dan kemudian Imam Qurtubi mengatakan faman naqasa wahidan minhum aw ta'na alaihi fi riwayatihi wa qad radda 'ala Allah rabbil alamin wa abtala syara'i'al muslimin. Maka siapa, kata beliau, yang merendahkan salah satu dari sahabat Nabi atau mencela mereka atau menuduh riwayat yang mereka sampaikan, maka sungguh dia telah menyerang Allah Subhanahu wa taala dan hendak membatalkan syariat-syariat yang dipegang oleh kaum muslimin. Baik, sampai sini saya setuju ya, karena yang dihukumnya itu adalah perbuatan yang mencela sahabat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Al-Imam Buaiti rahimahullah taala berkata, saya setuju nih. "A'usalli khalfar rafidi?" Qala la tusalli khalfar rafidi walal qadari walal murji. Imam Buaiti bertanya kepada Al-Imam Syafi'i, apakah aku sholat di belakang orang-orang Rafidah? Maka Imam Syafi'i mengatakan, jangan engkau sholat di belakang orang Rafidah, dan juga jangan sholat di belakang orang-orang Qadariyah dan orang-orang Murji'ah. Nah, ini sekali lagi yang dihukumi Rafidah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga diriwayatkan berkata, ajizu syahadata ahlil ahwa'i kullihim illa Rafidah. Aku masih membolehkan persaksian kelompok ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang lain kecuali kaum Rafidah. Kemudian dari Al-Imam Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Sa'altu Aba Abdillahi amman yashtimu Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah. Aku bertanya kepada Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, tentang mereka yang berani mencela Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Qal ma arahu 'alal Islam. Maka Imam Ahmad menjawab, aku tidak melihat mereka itu termasuk dalam agama Islam. Nah, kemudian lagi, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, Sa'altu abi an rajulin syatama rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang mencela salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ma arahu 'alal Islam. Ayahku menjawab, orang itu termasuk bukan orang Islam. Kemudian dari Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, ma ubali sallaitu khalfal jahmi war rafidi am sallaitu khalfal yahudi wan nasara. Aku tidak peduli
sholat di belakang orang-orang Jahmiyah atau di belakang orang-orang Syiah Rafidah, atau aku sholat di belakang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena beliau menganggap itu semua adalah sama. Dan beliau kemudian mengatakan, wala yusallimu alaihim, maka tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, wala yu'adun, dan tidak boleh menjenguk mereka ketika sakit, wala yunakahun, tidak boleh menikahi mereka, wala yushhadun, dan tidak boleh diterima kesaksian mereka, wala tuqalu dabaihuhum, dan tidak boleh dimakan hewan sembelihan mereka. Kemudian al-imam, Baik, itu tadi berarti intinya kafir begitu ya, itu mengatakan kafir dengan lembut ya, jangan disolatkan, jangan dimakan sembelihannya, ya itu kafir kalau seperti itu. Tapi yang dihukumi bukan Syiah loh. Ini Imam siapa? Abu Ya'la Yang rahimahullah mencela ta'ala berkata, sahabat. wa rafidah wa Siapapun humul itu. ladina yatabarra'una min ashabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Rafidah adalah mereka yang berani berlepas diri dari para sahabat Nabi Muhammad, sang utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasubbunahum wa yantaqissunahum. Dan mereka mencela sahabat Nabi. Mereka juga merendahkan para sahabat Nabi. Walaisatir rafidatu minal islami fi syai'. Dan orang-orang Rafidah ini bukan termasuk kelompok umat Islam sedikit pun. Baik, yang bukan Islam siapa? Kemudian beliau juga mengatakan, alladzi 'alal fuqaha'u fi Syiah. sabbis sahabah. In kana mustahilan lidzalika kafar, wa illam yakun mustahilan fasaqa wa lam yakfur. Dan para ulama ahli fikih ketika menjelaskan para pencaci maki sahabat Nabi, maka hukumnya adalah kalau mereka menganggap bahwa mencaci maki para sahabat Nabi itu hal yang dibolehkan, maka mereka adalah orang kafir. Namun kalau mereka menganggap itu sebenarnya tidak boleh, cuma mereka berani melakukannya, maka mereka dihukumi fasik meskipun tidak sampai mereka dianggap sebagai orang kafir. Nah, ini berarti fatwa yang lebih ringan lagi ya begitu ya. Jadi tempat kekafirannya itu bukan pada mencelaknya, tetapi pada i'tiqadnya. Kalau dia membolehkan mencela berarti kafir, kalau tidak membolehkan tapi dia mencela berarti tidak. Ya itu sama seperti sholat begitu ya, ninggalin sholat kafir nggak? Ya kalau misalkan ninggalin sholatnya, sholat wajib ini ya, kalau ninggalin sholatnya itu karena malas nggak kafir, tapi kalau karena ainad menganggap bahwa sholat wajib itu tidak yang wajib. Selanjutnya Al-Imam Abu Qahir Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, alladzina kafaru khiyaras sahabah fa inna nukaffiruhum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang terpilih, maka kami mengkafirkan mereka. Wala tajuzu salatu alaihim, dan tidak boleh mensolatkan mereka. Kalau mereka mati tidak boleh disolatkan. Indana, menurut pendapat kami, wala salatu khalfahum, dan tidak boleh solat di belakang mereka. Kemudian Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala berkata, naqta'u bitakfiri ghulati rafidah fi qawlihim. Kami menegaskan atas kekafiran orang-orang Rafidah yang ekstrim, yaitu sebab perkataan mereka, innal a'immata afdalu minal anbiya, yaitu mereka berkeyakinan bahwa imam-imam mereka lebih afdal dari sebagian nabi-nabi. Kadzalika nukaffiru man ankaral qur'ana au harfan minhu. Demikian juga kami mengkafirkan mereka mengingkari Al-Qur'an atau sebagian huruf daripada Al-Qur'an, au ghayyara syai'an minhu, atau yang berani merubah sebagian daripada Al-Qur'an, au zada fihi ka fi'lil batiniyah wa ismailiyah, atau berani menambah satu huruf pun dari Al-Qur'an, seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dari kelompok Batiniyah dan Ismailiyah. Coba, nggak ada bahasa Syiahnya itu. Ismailiyah wal Batiniyah, bahasa Syiahnya tidak ada. Yang selanjutnya adalah Al-Imam Abu Zar'a Ar-Razi rahimahullah ta'ala berkata, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau engkau melihat, kata beliau, seseorang yang berani mencela, mencaci maki salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa orang itu adalah orang zindiq. Al-Imam Isfaraini rahimahullah ta'ala berkata, walaysu fil hali ala syai'in minad din wala mazida ala hadan naw'i minal kufr id la baqa'a fihi ala syai'in minad din. Ketika beliau ini menjelaskan tentang orang-orang Syiah, beliau mengatakan mereka sama sekali tidak berada pada suatu bagian pun dari agama ini,
dan tidak ada tambahan pada mereka dari bentuk kekafiran ini karena memang sudah full kekafirannya. Nah, ini harus di apa? Ini sudah menjadi kebiasaan beliau nanti ke depannya ya. Mengutip perkara itu kalau ada domirnya ini marja'nya harus disebutkan, harus dikutip. Karena belum tentu yang dibahas ini Syiah, bisa jadi Rafidhah lagi kayak tadi. Mana buktinya begitu bahwa yang dibahas itu Syiah? Ya, jadi lafaz Syiah itu kalau mau mengkafirkan Syiah atau mau menukil perkataan ulama bahwa Syiah itu kafir dengan legitimasi para ulama, harus ulamanya menyebutkan Syiah sebagai maudhu, kufrun itu sebagai mahmul. Jangan maudhu'nya Rafidhah kemudian mahmulnya itu kufrun, tapi yang demikian itu karena tidak tersisa apapun bagi mereka dari agama ini. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau menerangkan tentang sifat-sifat orang Syiah dengan segala bentuk kekafirannya, di ujung kalimatnya beliau mengatakan wa hadha huwal kufrus sharih, dan ini adalah bentuk kekafiran yang sangat nyata. Nah, ini saya ketemu ya kalau apa bahasanya Ustaz Sarwan ini, katanya Imam Ghazali mengatakan, saya ketemu itu teksnya dari Al-Mustasfa ya. Mengatakan, kata beliau ini, tatkala Imam Ghazali menyebutkan sifat-sifatnya orang Syiah, kemudian beliau mengatakan wahada huwa kufrun sharih. Itu salah, Ustaz ya. Ini ada kitabnya di saya, Al-Mustasfa. Itu adalah pembahasan tentang nasakh mansukh ya. Jadi setelah Imam Ghazali itu mengatakan nasakh mansukh, kemudian mengatakan khilafnya, bahkan bukan hanya khilaf di dalam milah Islam, tapi juga khilafnya Yahudi. Karena di antara Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, salah satu alasannya itu karena menurut mereka Taurat tidak akan dinasakh. Nah, keluarlah perkataan demikian dan demikian. Ini yang diucapkan Imam Ghazali bukan tentang Syiah, ini tentang Rafidhah. Ya, ini ada bahasanya nih. Mana? Falaisa idan fin naskhi luzumul bada wali ajli qusuri fahmil yahudi an hadza ankarun naskha. Maka tidak ada di dalam nasakh itu kelaziman kepada bada. Jadi bada itu Allah merubah apa kehendaknya begitu ya. Itu ada nanti usul ini pun suka dinisbahkan kepada Syiah. Cuman Syiah sendiri kalau kita baca usulnya itu tidak semua berpendapat demikian. Wali ajli qusuri fahmil yahudi an hadza ankarun naskha, dan karena apa kependekan pemahaman orang-orang Yahudi, jadi orang Yahudi itu pemahamannya itu apa cacat, anhada dari permasalahan nasakh ini, ankaru an-naskha, maka mereka mengingkari nasakh. Wali ajli kusuri fahmir rawafid anhu irtakabul bada, dan karena kurangnya pemahaman rawafid anhu dari nasakh ini, maka mereka itu menisbahkan bada kepada Allah. Nah, jadi ini dua sisi ekstrim ya antara Yahudi dengan Rafidhah. Yahudi mengatakan bahwa apabila ada nasakh berarti Allah bada, maka Allah bada itu mustahil, maka ada nasakh mustahil. Nah, Rafidhah mengatakan karena nasakh itu terjadi, maka pada diri Allah ada bada. Jadi ini dua sisi ekstrim. Kita mengatakan nasakh itu tidak ada kelaziman kepada bada. Nah, ini kalau mau nanti baca Al-Mustasfanya. Kemudian setelah itu disebutkan wahada huwal kufrus sharihu. Ya, dan ini adalah kafir sori. Itu setelah mengatakan menukil perkara yang dinisbahkan kepada Ja'far bin Muhammad oleh Rawafid ini. Jadi apa yang kufrun sorihnya itu? Mengatakan bada kepada Allah. Menjelaskan apa? Nasakh mansukh tatkala ini diingkari oleh siapa? Diingkari oleh Yahudi dan ditetapkan oleh Rawafid, tapi mereka kebablasan sampai mengatakan pada zat Allah itu ada bada, begitu ya. Ini Ustaz jangan loncat-loncat ya, aduh. Tapi mungkin sudah dulu ya, karena nanti ini kedepannya masih panjang. Kalau diteruskan juga panjang. Intinya sudah selesai. Kalau untuk saya begini, Ustaz Sarwan ini, beliau itu ilmunya luar biasa ya, luas sekali. Saya hanya mengomentari video yang ini saja, tidak menjadikan beliau itu salah pada semua perkara, tidak hanya dalam perkara yang ini saja. Karena saya anggap beliau itu orangnya insaf, orangnya adil, dan mungkin harus diluruskan dalam beberapa masalah begitu. Kenapa saya meluruskan? Saya melihat, saya baca kitab, saya luruskan begitu ya. Kalau beliau itu kan tadinya beliau yang mengatakan duluan seperti itu. Jadi mungkin banyak yang lupa, banyak yang kholal. Ala kulli halin begini.
Syiah ya, seperti yang saya katakan dalam video kemarin-kemarin itu, kalau kita mau menghukumi Syiah, mana yang dipilih, Syiah atau Wahabi, itu kan pertanyaannya nanti. Ya jelas itu, Syiah itu lebih bagus daripada Wahabi, jelas itu. Ya, dalam pengertian Syiah secara umum. Jadi karena Syiah itu tadi saja yang mengatakan bahwa imamah ya, keimaman itu haknya Sidna Ali. Apakah nanti akan melazimkan kepada sabun atau tidak? Nah, itu perpecahan di kalangan Syiah sendiri begitu. Adapun Wahabi, dia itu mujassim, tajsim, ya gimana? Ini udah akhosu begitu, tajsim ini sudah usul sedari awalnya. Ini usul awalnya kaitannya dengan imamah. Ini usul awalnya berkaitan dengan sifat Allah, sudah berbeda. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih mending antara Rafidhah dengan Wahabi, ya jelas mending Wahabi begitu, karena Wahabi mah nggak kafir. Kalau Rafidhah tadi seperti yang disebutkan itu banyak sekali kekafirannya. Ya demikian, mudah-mudahan ini ada manfaat. Saya kalau ditonton sama ustaznya sendiri, saya mohon maaf begitu ya, karena ramenya di YouTube, ya saya bahas di YouTube lagi begitu. Kalau dahulu orang-orang para ulama itu mengatakan kalau orang sudah berani ngarang kitab, ya sudah berani berarti isi otaknya dibedah. Ya sekarang pun demikian ya. Kalau misalkan kita sudah berani tampil di YouTube, ya mau gimana lagi? Harus berani isi perkataan kita itu dibedah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.